Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Kembali kita hari ini akan membuat trading plan call ya. Nah, teman-teman, gimana hasil trading Anda? Ada juga teman-teman dari subscriber ya. Kalau dia katanya paling alergi ditanya gimana hasilnya ya. Oke, tidak apa-apa, kita belajar terus ya teman-teman ya. Jadi memang dunia trading ini kita ndak bisa kucu-kucu kayak orang berharap-harap ya. Memang kita harus banyak belajar ya teman-teman. Ya silakanlah cari, kalau Anda memang ya menurut saya sih tidak gampang untuk belajar sendiri otodidak itu. Kalau otodidak saya selalu katakan Anda hanya bisa belajar sebatas Anda tahu ya. Kalau autodidak itu ada nggak? Ada ya, sepanjang saya tahu dalam dunia ini yang betul-betul itu paling ya 1000 itu mungkin 1-2 orang lah ya. Itu pun dengan perjuangan, dengan backtest, dengan kadang bukan backtest, dengan sudah hancur-hancuran gitu ya, uangnya baru menemukan metode dia yang cocok. Oleh karena di dalam dunia ini tidak bisa hanya teknikal saja ya. Oleh sebab itu Anda akan menembus waktu dan biaya Anda untuk Anda habiskan. Lebih bagus Anda cari mentor yang berpengalaman ya, mentor yang berpengalaman. Bagi saya minimal mentor itu dikatakan pengalaman minimal ya, menurut saya di atas 5 tahun ya, itu baru mulai stabil mentor. Kalau enggak, kadang-kadang saya lihat ya banyak baru muncul, baru kenal ini udah buka kelas dan lain sebagainya gitu ya. Ya menurut saya tidak ada salah ya. Cuman kalau saya sih lebih percaya, karena dalam dunia trading ini tidak semata-mata menyangkut teknik ya. Kalau teknik itu Anda begitu gampang cari di YouTube, termasuk di channel saya itu ada 500 video masalah teknik ya. Tetapi kenapa masih orang tidak bisa? Karena ini terintegrasi banyak hal ya. Pengalaman seorang trader itu sebenarnya jauh lebih berharga daripada tekniknya. Itu sebabnya ya, kalau saya tidak takut bayar mahal kalau orang itu berpengalaman ya. Saya hanya takut bayar kemahalan. Apa maksudnya? Bayar kemahalan itu meskipun kelihatannya angkanya kecil, murah, tapi ilmunya, pengalaman tidak ada. Ya bagi saya itu kemahalan gitu kan. Ya oleh sebab itu teman-teman, teruslah ya, dan ketahuilah bahwa dunia ini bisa kok ya, trading for living itu bisa dan sudah banyak kan ya. Oke. Nah, kita kembali akan membuat satu trading plan untuk minggu depan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang saya di sini itu sebenarnya bukan lebih cenderung memberi sinyal, tetapi memberi sebuah isyarat dan sambil mengajarkan Anda untuk supaya Anda nanti bisa membuat analisa sendiri secara mandiri gitu. Jadi trading itu nggak boleh tergantung orang. Itu bahaya. Kenapa? Anda tidak konsisten. Anda terus mencari ilmu dari satu video ke video yang ini bilang metode A, ini bilang metode B. Kadang-kadang ya saya melihat ini sekarang kadang-kadang DB konten itu metode yang sama dibuat istilah yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau lihat sekarang ini banyak ya order block lah ya kan, liquidity lah, money gap lah, atau apa fair value gap lah, nanti juga semua akan juga ada di dalam jelasnya ini kan. Sebenarnya kan intinya sama itu kan ya. Ya kalau kita dulu ya kalau saya orang pricing dari ke supply demand itu kan semua order block itu kan, kalau murid saya itu
Sudah pasti tahu ya kan, hanya istilah yang diubah gitu loh. Ya. Nah, jadi dibuat keren demi isi konten video. Begitu ya kan. Nah, Anda kan tambah bingung gitu kan ya. Ya oleh sebab itu saran saya memang jauh lebih baik ya Anda cari guru yang berpengalaman ya, punya pengalaman cukup lama di sini sehingga mereka bisa menjelaskan bahwa market itu yang terjadi sebenarnya yang realnya itu hanya naik dan turun, probabilitas hanya 50-50% ya, kayak lempar koin ya teman-teman. Saya udah sering dalam kelas saya suruh orang lempar koin dan kita buktikan gitu kan. Nah, ya. Jadi nggak ada yang macam-macam. Kalau bicara mid money flow itu memang ada ya. Mid money flow itu kalau Anda lihat candle yang gede-gede begini ya itulah mid money flow. Di situ ada dana besar baru bisa menggerakkan harga ya. Oke. Itu saja teman-teman, kita lanjutkan dan sebelumnya teman-teman saksikan video yang sangat penting ini. Trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jadi video ini adalah salah satu broker di Indonesia secara resmi dan sudah beroperasi kurang lebih 23 tahun ya. Di Indonesia tentu bukan kaleng-kaleng, dan broker ini pula yang pertama kali boleh mendapatkan izin dari pemerintah di bawah Departemen Keuangan yaitu Bapeti, boleh menyelenggarakan akun micro lot atau 0,01 lot ya. Jadi teman-teman silakan membuka akun ini ya. Menurut saya ini banyak fasilitas, kemudian dia ada mobile app ya, seperti ini teman-teman. Dan buka akunnya cukup murah, hanya dengan 500.000 saja ya. Anda sudah bisa membuka akun. Dan teman-teman yang tidak punya waktu analisa ya, tidak ngerti pemula, dan di dalam mobile app ini disediakan ada signalnya, ada analisa fundamentalnya, ada analisa teknikalnya. Teman-teman bisa trading dengan ikutin ya. Nah, tentu ingat ya, tidak ada yang sempurna, teman-teman harus hati-hati ya. Nah, makanya bagi saya kalau Anda harus belajar dulu. Kalau sudah belajar tahu dasar-dasarnya, Anda tinggal lihat ini cocok apa enggak gitu. Kalau enggak tinggal Anda jangan ikutin, kalau cocok ya Anda ikutin selaras dengan analisa Anda. Itu jauh lebih baik ya. Nah, bagaimana cara pakai mobile app ini? Di dalam mobile app ini teman-teman bisa melakukan buy dan sell di sini bahkan ya, berdasarkan sinyal yang ada. Dan nanti seperti apa di belakang video saya ini, teman-teman jangan di skip ya. Teman-teman, saya akan tunjukin cara pakainya ya. Nah, saya ada contohnya teman-teman. Nah, teman-teman silakan buka apa ini, akun di link yang saya siapin di bawah deskripsi video ini ya. Teman-teman ada kesulitan membuka akun di sini juga, teman-teman bisa coba dulu dengan demo dulu ya. Nah, kalau kesulitan teman-teman bisa WhatsApp saya di bawah deskripsi ini. Kemudian oke, nah bagi teman-teman yang mau belajar secara advance, secara price action, secara private, teman-teman juga bisa hubungi lewat WhatsApp deskripsi di bawah ini. Oke, baik, itu saja ya berita pentingnya. Oke, selanjutnya kita buat ini trading plan. Kita melihat gold semalam naik ya, karena nggak tahu laporan tenaga kerja Amerika sebenarnya cukup baik ya. Hanya yang jam-jamannya, yang upah jam-jaman saja yang agak menurun, dan kemudian pengangguran secara nasionalnya agak naik kayaknya ya. Tapi sebenarnya penerimaan tenaga kerja untuk industri itu sebenarnya cukup baik, memang tidak sebaik bulan sebelumnya. Oke, makanya dolar terjun, gold naik ya. Oke ya, saya selalu prinsip kita trading di sini itu bukan untuk jangka panjang, jadi kita ambil momentum geraknya saja. Oke ya. Kita lihat.
apa yang akan kita lakukan untuk minggu depan. Oke, kita buat daily range dulu. Oke ya, kita zoom in ke dalam H4. Oke, kita akan memulai dengan skenario sell terlebih dahulu ya. Jadi kalau lihat kayak begini teman-teman, kalau misalnya Seninnya tahu-tahu dia mulai koreksi turun di sini gitu ya. Oke, maka kita boleh sell pullback di area di ini. Oh ya teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang ingin cari tambahan karena punya komoditas ya, teman-teman bisa jadi IB di broker yang tadi ya, di MEFX ini teman-teman bisa hubungi saya, jadi nanti saya bisa bantu teman-teman untuk diangkat jadi IB ya. Jadi komisinya cukup menarik, jadi untuk lebih jelas teman-teman tentu bisa WhatsApp saya ya. Jadi nanti bisa jelasin di situ secara detailnya, oke? Sell di angka berapa ini ya? Oh, dilihat yang merah berarti 1863.420 ya. Ya. Kemudian sama kita harus selalu batasi resiko. Kita membuat stop loss di sini. Di 1874.230 boleh bulatin ya belakangnya. Kemudian kita akan membuat TP pertama 1851.680. Kita membuat TP kedua. Di 1837.870. Belakangnya nggak apa-apa dibulatin ya. Buat ke atas ke bawah boleh karena nggak terlalu pengaruh. Oke. Ini pertama.
Bagaimana jika kalau dia menembus kita ternyata dia sudah turun. Ingat ya, ini jangan langsung ya. Kalau dia sudah turun baru kita melakukan sell. Tapi kalau dia turun atau dia naik terus ya, nggak turun-turun ya, jangan di action ya. Kecuali dia keluar di sini ya. Dia malah tembus begini kan, kita tidak, artinya nothing tulus ya, tidak ada loss apa-apa karena kita tidak akan langsung sell begini ya. Nah, dia turun, dia malah naik gitu ya. Kita boleh mendingan kita cari sell yang ada di sini karena di sini ada supply. Oke. Saya geser ke sini ya. Yang orang juga sebut ini order block ya. Kita akan sell di wilayah di sini di 1883.320 boleh. Sama, kita batasin stop loss di 1896.450. Kemudian kita membuat TP pertama di sini di 1871.680. Kemudian kita akan membuat TP2 di sini di 1858.230. Oke. Nah, kalau dia terus naik ketemu stop loss, kita akan lakukan kesempatan terakhir untuk minggu depan sell, kita akan lakukan di sini karena di sini pun ada supply zone ya. Kita akan lakukan sell di sini di 1910.950 boleh. Dan sama, kita batasin stop lossnya sini 1924.040 TP1 sini. Ya teman-teman, kalau bingung ya dinonton berulang-ulang supaya tangkap poinnya. 1897.860, kemudian TP2 kita pakai di sini saja 1883.320. Oke. Kemudian ya, untuk sementara minggu sell sampai di sini ya. Kalau dia jebol sebenarnya kita boleh tunggu di sini, tapi itu menurut saya terlalu jauh kalau tidak ada berita-berita yang penting untuk dia gerak sampai di sana ya. Oke, sementara kita sampai sini dulu. Nah, sekarang kita lihat skenario buy-nya. Oke. Teman-teman, kalau masih di sini ya, dia minggu depan masih di sini bergerak-gerak ya. Kita boleh melakukan buy di sini SNR apa support become resistant ya. Kita boleh melakukan buy di sini di angka 1854.570. Ini saya ganti buy ya. Kemudian kita batasin stop loss tentu. Di 1844.690 kita membuat TP pertama di sini. Di 1868.790 ini TP2 nya kita taruh di sini saja.
1883.320. Oke. Kita berharap misalnya ya di sini dia turun ya. Baru ini, oke. Selanjutnya kalau dia terus misalnya turun harga, jempol kita punya stop loss, kita masih ada, kita boleh melakukan di sini juga ada satu ini ya, di Manson kita akan melakukan buy di sini. Nah, ini jangan dilihat dulu ya, di 1835.600 kita buat stop loss di sini. Di berapa? 1823.750. Nah, kita buat TP1 nya di sini di 1849.430. Sorry, ini TP1. Nah, baru kita buat TP2 nya di sini di 1867.030 ya. Oke. Nah, kalau dia ternyata jebol, maka untuk mingguan tahan terakhir kita juga akan di sini ya. Di sini ada di Manson sekaligus dia berada di support ya. Ini kita buy 1814.270 boleh ya, kita buletin, kemudian kita batasin stop loss di sini 1800.830. Kemudian TP1 18.7700. Oke. Kita buat TP2 di 1844.300. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah trading plan ya untuk sampai di sini. Rasanya untuk minggu depan, rasanya kalau tidak ada berita ekstrim rasanya agak sulit ya. Oke, sementara kita bertahan untuk paling rendah di sini, paling tinggi di sini dulu ya. Jadi teman-teman sekarang silakan saksikan cara penggunaan mobile di dalam broker Monex atau MEFX ini ya, supaya bisa membantu teman-teman ya untuk mempermudah di dalam melakukan trading. Ini saja teman-teman, semoga bisa membantu. Salam profit buat kita semua. Hai, aku mau share salah satu hasil trading aku di Trade Venture. Gimana cara aku melakukan analisa sebelum open posisi. Yang pertama, aku baca berita dulu di aplikasi MEFX. Ternyata aku menemukan berita pada tanggal 14 Maret kalau Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakan moneter mereka pada jam 18.45. Sehingga banyak pelaku pasar yang mengantisipasi hal tersebut. Lalu di siang hari aku menganalisa dan aku lihat ternyata mata uang euro mostly menguat dibanding mata uang negara lain. Langsung aja aku cek Vito Trading Signal MEFX, terus aku cek performance-nya 7 hari terakhir, ketemu ada Euro JPY 35 signal dan win rate-nya 60%. Pas banget nih ada notif trading signal dari MEFX untuk Euro JPY. Aku cek langsung entry level, area SL dan TP-nya dari trading signal ini dan ternyata nggak jauh beda sama planning aku. Jadi aku eksekusi aja. Ini hasilnya di tengah jalan aku taking profit $9 walaupun belum sampai